Banyak orang ketika belajar online hanya menonton saja, sehingga merasa sulit untuk mengerti. Padahal belajar online itu sama seperti berenang. Kamu tidak akan bisa berenang kalau hanya menonton orang lain berenang. Harus nyebur. Maka dari itu, kakak kasih 3 jurus untuk bisa belajar online dengan baik. Pause and replay. Tulis dengan tanganmu sendiri. Rasakan. Jadi kamu bisa pause videonya, kerjakan ulang soalnya, dan rasakan pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Oke? Salam sang juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Ruli di sini. Hari ini kita akan belajar tentang kimia kelas 12 semester 1. Babnya adalah sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan ini sangat seru. Adik-adik semuanya. Jadi di sini kita bicara tentang titik didih, kita bicara tentang titik leleh, kita bicara dengan tekanan uang. Kita bicara semuanya di sifat koligatif larutan ini. Nah, sebelum kita masuk ke bab sifat koligatif larutan, ada materi prasyarat yang memang harus kalian perlu pahami. Ya, dulu di kelas 11 kalian ingat ya apa itu konsentrasi di bab asam basa? Nah, di situ kita akan coba review lagi satuan-satuan dari konsentrasi itu sendiri. Nah, satuan-satuan konsentrasi itu ternyata nggak hanya yang kita tahu waktu itu, yaitu molaritas. Ada beberapa satuan-satuan konsentrasi yang dinyatakan dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, itulah materi prasyarat untuk masuk ke bab sifat koligatif larutan. Ya, jadi sebelum ke sifat koligatif larutan, kita bahas dulu nih apa aja satuan-satuan dari konsentrasi. Oke, kita lanjut ya. Oke, tetap semangat. Sebelum kita lanjut, coba kalian siapkan dulu buku-buku kalian. Pastikan kalian sudah bawa buku, bawa pensil atau pulpen untuk mencatat hal-hal yang penting. Nanti kalian bisa kerjakan soal-soal yang kakak kasih juga dalam materi ini. Oke, kita lanjut. Ya, yuk. Nah, kita pengantar dulu nih. Pengantar sifat koligatif larutan. Pengantarnya apa ya? Konsentrasi. Ya, coba dilihat. Nah, konsentrasi. Dulu kelas 11 kita bicara tentang konsentrasi itu satuannya pasti identiknya adalah molaritas. Betul sekali. Ya, karena salah satu satuan dari konsentrasi itu adalah molaritas. Tapi ternyata ada selain molaritas. Apa aja? Langsung saya kasih tahu semuanya dulu ya. Nanti kita bahas satu-satu. Jadi, satuan berikutnya selain konsentrasi itu ada yang namanya molalitas. Nah, ini mirip-mirip nih antara molar sama molar. Tapi kalau kalian cadel ini nggak ada bedanya, ya. Tapi nanti kakak kasih tahu bagaimana cara membedakan antara molaritas dan molalitas. Oke, berikutnya apa yang disebut sebagai persen massa, ya kan? Kemudian fraksi mol yang terakhir adalah ppm atau BPJ dalam bahasa Indonesia. ppm itu part per million, bagian per juta dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi 5 satuan inilah yang akan menyatakan konsentrasi itu seperti apa. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita review sedikit, flashback sedikit berkaitan dengan molaritas. Oke, coba molaritas. Dulu di kelas 11 kita bicara molaritas itu cara membuat suatu larutan yang nanti kita nyatakan dalam molaritas itu begini. Ya, coba ya. Pertama, kalau misalkan kalian punya gelas. Oke, punya gelas seperti ini gelas. Oke, belum diisi nih, gelas kosong. Ya, kemudian gelas ini kita masukin ya. Kita tadi sudah timbang dulu ya, glukosanya adalah 180 gram. Kemudian kita masukin air, ingat masukin air sampai dengan, ingat ya, sampai dengan 1 liter. Oke, anggaplah di sini itu adalah 1 liter. Oke, maka kamu punya larutan seperti ini disebut sebagai larutan glukosa 1 molar. Tahu kan? Kok 1 molar? Gitu kan? Ya. Ya. Jadi begini. Kalau kita bicara molaritas, kelas 11 kamu sudah bicara ini kan? Molaritas itu sama dengan mol per volume. Iya enggak? Oke. Misalkan kita tuliskan nih molaritas itu sama dengan
mol per volume. Volume satunya liter ya. Molnya berapa? Glukosa 180 gramnya ya. Mol itu kan gram per ml, ml-nya 180 juga. Dibagi volume 1 liter, volume larutan. Ingat ini volume larutan ya. Pasti volume larutan 1 kan. Berarti ini adalah 1 molar. Gitu kan? Nah, jadi dinyatakannya begini. Apa itu molaritas? Secara definisinya adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ini secara definisinya. Ya, banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Oke, jadi ada 1 mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Itulah namanya 1 molar. Oke, itu kalian sudah tahu. Nah, sekarang bagaimana coba yang molalitas? Oke, coba perhatikan yang molalitas. Oke, gelasnya sama. Oke, ukurannya sama. Tapi sekarang kita masukin dulu airnya. Airnya 1 liter. Gitu kan? Didivisikan 1 liter. Di sini nanti air 1 liter itu akan setara dengan air 1 kg. Oke, kita timbang. Airnya 1 kg juga. Berikutnya, kita masukin glukosa 180 gram. Nah, yang kalian dapat inilah yang dimaksud sebagai glukosa 1 molal. Gitu. Coba apa bedanya? Kalau ini tadi ditambahkan air, ya kan? Kalau molaritas ditambahkan airnya sampai dengan 1 liter. Kalau ini airnya dulu dimasukin 1 liter, 1 kg di sini ya, karena nanti molaritas itu basicnya adalah massa. Dimasukin, kemudian baru dimasukin glukosanya, ya kan? Yaitu 180 gram. Oke. Nah, dari sini kamu dapat glukosa 1 molar. Secara perumusannya gimana? Ya mirip-mirip lah perumusannya ya. Perumusannya ini. Oke, jadi molalitas itu sama dengan mol per kilogram. Tapi ingat, ini tadi sebagai pelarut, ini sebagai terlarut, sehingga di sini molalitas itu adalah mol per kilogram, atau tapi per kilogramnya adalah per kilogram pelarut. Gitu. Ingat ya, bawahnya ini pelarut, kalau yang ini itu adalah larutan. Bedanya di situ. Nah, makanya menyatakannya bagaimana? Menyatakannya begini. Banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1 kg pelarutnya. Kata kuncinya ada di sini. Pelarut, kalau ini kata kuncinya ada di larutan. Jadi beda antara molalitas dan molaritas. Oke, sekarang kalau misalkan kasih pertanyaan, antara molalitas ini dengan 1 molal dengan 1 molar, kira-kira kalau ditimbang banyakan siapa? Pasti banyakkan molalitas dalam kasus ini ya. Pasti banyakkan molalitas karena ini airnya saja sudah 1 liter atau 1 kg. Ini ditimbang sampai dengan 1 liter gitu. Oke, paham ya sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Yuk, ada soal pengantarnya nih. Coba, sebanyak 29,25 gram NaCl dilarutkan dalam air sampai volumenya 250 ml. Molaritas larutan tersebut adalah, kamu ditanya molaritas, ya kan? Iya, kita hitung dong molaritas. M besar ya simbolnya, molaritas itu. Kalau molaritas tadi M kecil. Oke, molaritas itu apa tadi? Mol per volume larutan. Oke, satuannya dalam liter ya. Mol itu apa? Gram per ml. Gramnya berapa? 29,25. Oke, MR-nya berapa? Oh, 58,5 dibagi volume. Ingat ini mililiter. Konversinya ke dalam liter itu begini, 1/1000. Ya kan? Sehingga kalau 500 ya 500/1000 gitu. Oke. Nah, ini setengah kan kalau kita ini, ya kan, ini setengah. Kalau kita balik berarti ini nanti jadi 2/1 gitu kan? Berarti ini kali 2. Oke, berarti berapa itu? 58,5 kali 2 ya. Berarti ini kali 1, berarti ini 58,5. Hasilnya adalah 1 molar. Gitu ya. Jadi kalau kamu punya nih 29,25 gram NaCl dilarutkan dalam air sampai dengan volumenya 500 ml, maka kamu mendapatkan berapa? 1 molar larutan NaCl. Begitu caranya. Ya, konsepnya yang penting kamu tahu ini mol per volume larutan, itulah molaritas. Oke, berikutnya yang kedua. Sebanyak 3,42 gram
aluminium sulfat dilarutkan dalam air sehingga volumenya menjadi 250 ml. Konsentrasi larutan tersebut berapa? Oke, nah sekarang sama ditanyanya apa nih? Mana? Ditanyanya adalah konsentrasi. Kalau ditanya konsentrasi satuannya molar semua nih kan, berarti molar dong yang ditanya. Molar sama dengan mol per volume. Molnya berapa? Mol itu gram per mr, berarti 34,2 dibagi mr-nya berapa? Al2 ISO43 kali itu 342 itu. Ya, volumenya berapa? 250, berarti 250 dibagi 1000. Gitu ya. Oke, ini berarti berapa itu? 1/4. Oke. Jadi kalau kita tuliskan di sini berarti 34,2 dibagi 342 dikali 41 gitu kan. Ini berapa nilainya? 0,1 dikali 4 berarti 0,4 molar. Oke, 0,4 molar. Begitulah. Ya, itu bisa lah kalian yang seperti ini tinggal kita hitung, ingat mol per volume. Dah, berikutnya soal pengantar lagi, satu lagi. Oke. Dari 2 gram NaOH, MR-nya 40 akan dihasilkan larutan NaOH 0,25 M kecil, yaitu molal berarti. Iya kan? Maka yang dibutuhkan pelarutnya sebanyak berapa? Sekarang kamu ditanya pelarutnya. Oke? Nah, kalau kamu ditanya pelarutnya, sekarang begini deh. M ini kan M kecil. M kecil tadi sama dengan apa? M itu sama dengan mol per pelarut gitu ya, satunya kilogram. Jadi kalau kakak tuliskan boleh dong kilogram pelarut kayak gini. Oke, molnya berapa? 2. Mol itu gram per mr ya, 2/40 dibagi berapa dong? Kan ditanya pelarutnya. Berarti kan pelarut per 1000 gitu kan. Oke, di sini molarnya kita taruh di sini ya. Sorry, ini kakak pindahin di sini. Oke, berarti ini 0,25 berarti 1/4. Begitu. Yang ditanya P-nya. Oke, sudah. Nah, kita tinggal hitung aja. Berarti ini 1/4, ini diperkecil jadi 1/20, ini jadi P per 1000 gitu kan. Jadi kalau sekarang ditanya P per 1000-nya berapa? P per 1000 itu sama dengan, oke, berarti ini dibagi ini ya. Oke, berarti 1/20 dibagi 1/4. Oke, langsung aja ya. Jadi ini langsung kalau bagi 1/4 jadi dibagi 4/1 gitu kan. Jadi P per 1000-nya itu sama dengan 4/20 ya. 4/20. Kalau ini diperkecil sama-sama dibagi 4, ini berarti berapa? 1/5 ya. Udah, yang ditanya P-nya berarti 1000/5, hasilnya 200 gram. Begitu. Oke. Dah, paham sampai sini? Paham ya? Nah, begitulah cara kita menentukan kapan molalitas, kapan molaritas. Oke. Kalau gitu kita lanjut. Sekarang berikutnya, selain molaritas itu satu lagi yaitu berkaitan dengan persen massa. Persen massa itu begini, secara secara bagaimana sih cara kita membuat larutan dengan kadar berapa persen, misalkan di sini 10% gitu kan. Jadi pertama deh, kalau misalkan kita punya glukosa 10 gram, oke, sudah, kemudian kita tambahkan air 90 gram, airnya kita timbang 90 gram, kita masukin, maka yang kita dapat ini adalah larutan glukosa 10% gitu, iya kan? Yang kita dapat itu adalah glukosa 10%. Berarti secara pernyataannya begini, apa sih yang dimaksud dengan glukosa 10%? Yaitu glukosa 10 gram, pelarutnya atau airnya 90 gram gitu. Nah, sekarang kalau ditanya secara pengertiannya adalah banyaknya massa zat yang terlarut dalam 100 gram larutannya. Bener dong, 100 gram. Kenapa? Karena ini kalau ditambahkan itu jadi 100. Ingat ya, larutan itu adalah pelarut ditambah terlarut. Pelarutnya 90, terlarutnya 10, berarti sama dengan 100 gram secara total. Gitu. Ya, massa zat yang terlarut dalam 100 gram larutannya. Oke,
Secara definisinya begini, kemudian bagaimana perumusannya kita gunakan seperti ini. Ini juga boleh dirubah. Kalau misalkan kamu ditanyanya adalah persen zat, biasa ini dikalikan aja ya. Ini selalu dalam satu gaungan ya. Jadi kalau misalkan dibikin ya gram zat itu dibagi dengan gram larutan dikali persen larutan, itu udah pasti 100 dia. Jadi ini langsung boleh diganti jadi 100%. Ini langsung boleh diganti jadi 100%. Nah, ini secara matematikanya perbandingannya seperti ini. Oke, ini adalah kita mencari persen massa. Persen massa itu gampang banget ya, karena kita udah sering belajar persentase di materi matematika, sehingga ini akan jadi mudah. Contoh, misalkan ada soal seperti ini. Dalam 20 gram miligram contoh bahan, contoh itu sampel, terdapat 25 mg perak dan 10 mg emas. Persentase perak dan emas berturut-turut dalam batuan tersebut adalah berapa? Gitu, ini pilihannya. Oke, kalau ditanya persentase begini kan, oke, kalau ditanya persen dari si perak, gitu kan, perak misalkan, ya udah berarti ini adalah massa dari, gitu ya, kakak tulis saja langsung gram perak, gitu kan, dibagi dengan gram dari si contoh, gitu kan, atau larutannya kan, contohnya atau totalnya dikali 100%. Oke, gram peraknya berapa? 25, satuannya udah sama nih, miligram. Ininya 200 mg dikali 100%. Nah, ini udah sama miligramnya gitu. Jadi ini harus sama. Oke. Berarti ini sama dengan berapa nih? Ini kita coret aja nih. Coret. 25 bagi 2 berarti 12,5%. Oke. Nah, bagaimana untuk mencari emas? Dengan cara yang sama. Anggaplah emas simbolnya E, berarti gram si emasnya dibagi dengan gram dari si contoh. Gitu. Dikali 100%. Oke. Gram massa berapa? 10. Contohnya 200 dikali 100%. Jadi 10 bagi 2 hasilnya 5%. Oke, jadi jawabannya 12 dan 5. Itu cara mencari persentase. Bisa ya? Oke, bisa. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi persen sudah, sekarang adalah part per million atau bagian per juta. Apa sih bagian per juta itu? Begini deh, secara istilahnya bagian per juta itu adalah, coba bayangin ya, kakak punya glukosa 1 mg. Oke, kita tambahkan air sampai dengan 1 liter. Oke, maka yang kita dapat ini adalah sebenarnya adalah larutan glukosa 1 ppm. Oke, yang kita dapat itu adalah glukosa 1 ppm. Ya kan, definisinya berarti bagaimana? 1 mg zat yang terlarut dalam 1 liter larutannya. Ya kan? Inilah yang dimaksud dengan part per million. Jadi dalam 1 juta molekul itu ada 1 molekul glukosa, gitu kan? Itulah yang disebut sebagai si part per million, gitu kan? Kalau kakak mengistilahkan sebenarnya sederhananya gini, misalkan nih di sini ada satu kumpulan wilayah, gitu kan? Penduduk. Ini contohnya. Di sini ada 1 juta penduduk X. Ya kan? Ternyata dalam 1 juta penduduk X itu ada P, gitu. Ya kan? Nah, dalam satu wilayah yang berpenduduk 1 juta. Maka konsentrasi P dalam penduduk ini adalah 1 ppm, gitu. Ya kan? Artinya 1 per 1 juta, gitu. Makanya kalau kamu dibilang gantengmu 1 ppm seneng, gitu kan? Berarti di antara 1 juta orang kamu yang paling ganteng, gitu. Ya. Sekarang secara definisinya tadi sudah, perumusannya bagaimana? Lihat, ppm sama dengan gram terlarut dibagi gram larutan dikali 10⁻⁶. Ini sama dengan persen. Kalau persen tadi 100 di sini, sekarang di sininya 10⁻⁶. Gitu ya. Jadi ppm ya udah gram terlarut dibagi gram larutan dikali 10⁻⁶. Persen ya gram terlarut bagi gram larutan dikali 100% gitu. Jadi bedanya cuma di situ aja. Oke, kenapa sih part per million harus ada? Part per million itu harus ada untuk suatu senyawa-senyawa yang sangat berbahaya, sehingga dengan konsentrasi yang sangat kecil keberadaannya itu harus terdeteksi, iya kan? Karena logam-logam yang berbahaya masuk dalam tubuh misalkan dan menyebabkan kematian dengan konsentrasi yang sangat kecil, maka harus bisa diidentifikasi, sehingga dibutuhkan satuan yang sangat kecil gitu. Ada lagi sebenarnya yang lebih kecil lagi, ya kan, namanya ppb, part per billion, 1 per 1 miliar gitu. Ya, secara definisinya sama. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana? Kita coba soal pengantarnya nih.
Misalkan nih, ada kapori digunakan untuk menghilangkan kuman pada proses penjernihan air. Jika 3 mg kaporit dilarutkan dalam air hingga 1 liter, kadar kaporit dalam air minum tersebut adalah berapa? Kamu ditanya kadar kan? Satuannya BPJ. Oke, cara menghitungnya gimana? Sama kayak tadi, BPJ, ya kan? Lebih suka pakai ppm. Oke, berarti terlarutnya berapa? Oh, kaporit 3 mg. Oke. Oh, pelarutnya air 1 liter. 1 liter itu ya kalau kita konversi massa itu gram gini kan, 10⁻⁶ gitu kan. Udah, ini dijadikan gram dulu karena ini mili, ini gram, atau ini dijadikan miligram juga boleh, artinya ini satuannya harus sama. Oke, kalau dibikin gram kan ini 10⁻⁻³ gram gitu kan, ini jadi 1000 gram dikali 10⁻⁶. Oke, ini coret sama ini 3 coret sama ini habis ya, ini habis ya, berarti satuannya adalah 3 ppm. Oke, tuh bisa. Oke, baik, jago ya siswa kuantum. Soal pengantar lagi, satu lagi. Kadar gas kripton di udara adalah 1,15 kali 10⁻⁻⁴%. Jika dinyatakan dalam ppj, kadar tersebut adalah, nah ini konversi aja sebenarnya. Jadi kalau kamu punya gas kripton gitu ya, kakak bilang konsentrasi gas kriptonnya, kakak tulis gas kripton itu Kr, konsentrasinya 1,15 kali 10⁻⁴%. Kayak ini dinyatakan ini berapa BPJ gitu kan, atau berapa ppm. Oke, langsung dikonversi aja kalau kayak gini, karena persen itu tadi kan 1,15 kali 10⁻⁴/100 gitu kan, ini tinggal dikali gitu loh, karena ini konversinya ke dalam BPJ. Udah, coret habis, ini tinggal 4. Nah, ini kan minus, ini positif, ini habis. Nah, jadi tinggal 1,15 ppm. Oke, begitulah cara kalau mengkonversi. Bisa. Oke, bisa ya. Sekarang lanjut berikutnya yaitu konsentrasi. Bagaimana kalau dinyatakan dalam fraksi mol? Nah, kakak pengen bahas nih istilah fraksi dulu. Fraksi itu istilah apa sih, Dek? Fraksi itu adalah bagian. Gitu kan? Contoh deh, misalkan ada, kalau kalian sering misalkan di anggota DPR itu ada namanya fraksi partai A gitu kan, fraksi partai B gitu kan, artinya itu bagian dari si partai A, bagian dari partai B gitu kan. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang fraksi mol larutan gitu misalkan, berarti kan bagian mol dari suatu larutan. Oke, yang perlu tahu tadi, larutan itu sama dengan apa tadi? Pelarut ditambah terlarut gitu ya. Coba analoginya begini, kalau misalkan kita punya glukosa 180 gram, tambahkan air ya kan 920 gram ya kan, berarti airnya ini adalah sebagai pelarut, nah glukosanya sebagai zat terlarut gitu kan. Artinya di dalam bagian dari suatu larutan itu ada dua fraksi, ada fraksi perlarut, ada fraksi terlarut gitu ya. Nah, kemudian karena simbol dari fraksi itu adalah X, maka fraksinya pelarut disimbolkan XP, fraksi terlarut disimbolkan XT. Oke, karena di sini adalah fraksi mol, maka bagian dari molnya. Cara mencarinya bagaimana? Tinggal dimasukin, ya kan? Jadi XT itu adalah mol terlarut. Atasnya dibagi dengan mol larutan. Larutan itu apa? Berarti pelarut ditambah terlarut totalnya. Oke, ya. Karena ini adalah bagian dari sesuatu, maka apabila fraksi itu digabungkan atau ditambahkan, maka hasilnya harus satu. Jadi di sini fraksi dari terlarut dan pelarut kalau digabungkan maka hasilnya adalah satu. Itulah fraksi mol, bagian dari mol. Oke, paham ya fraksi? Oke, sekarang coba soal pengantar. Misalkan nih, hitunglah fraksi mol campuran 80 gram NaOH dalam 180 gram air. Kamu ditanya fraksi mol campuran. Nah, kalau ada pertanyaan kayak gini, biasanya yang ditanya adalah XT-nya, terlarutnya. Oke. Nah, cara mencari fraksi mol terlarut gimana tadi? XT itu sama dengan apa? Ya kan? Di sini kan fraksinya sama dengan mol terlarut dibagi mol larutan. Kakak pecah, mol terlarut ditambah mol
dari si pelarut. Begitu kan? Mol terlarut gram per mr, gramnya berapa? 80, mr-nya 40. Ini kan sama nih. Jadi kalau di sini terlarut, atasnya terlarut. Ini berarti 80 per 40 ditambah berapa nih? 180 gram. Mr air itu 18. 180 dibagi 18. Oke, ini berarti 2 di sini, 2 di sini, 10. Berarti 2 per 12 atau 1/6. Artinya fraksi molnya si terlarut itu 1/6 dari totalnya. Oke. Nah, sekarang kamu ditanya, berapa kalau gitu fraksi mol dari si pelarut? Gitu. Tadi kan kita punya nih XT tambah XP sama dengan 1. Berarti kalau ditanya XP ya tinggal 1 dikurang XT. Oke, 1 dikurang 1/6. Jadi hasilnya 5/6. Jadi 5/6 ini fraksi mol dari si pelarut. Gitu. Itu kalau kita mencari nilai fraksi mol. Paham sampai sini ya? Oke. Nah, sekarang coba fraksi mol larutan 6,4 gram naftalena dalam 74,1 gram benzena, mr-nya 78. Sama nih, lihat fraksi mol larutan naftalena dalam benzena. Artinya ini adalah terlarutnya naftalena, oke, pelarutnya benzena, bukan air. Oke, ditanya fraksi molnya, ya udah XT. Mol dari si naftalena, berarti langsung aja ya. 6,4 dibagi 128 gitu kan, sama 6,4 dibagi 128 ditambah gramnya adalah 74,1 dibagi mr-nya adalah 78 gitu kan. Berarti mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Oke, ini berapa nih? 6,464 dibagi 128 itu 0,5, berarti ini 0,05 ya. Ini sama dong, 0,05. Nah, ini 74 dibagi 1, ini 78, mendekati angka 9. Ini hasilnya 0, pasti 0, ya, ini 0,95. Oke, berarti ini kita masukin, berarti ini 0,05 dibagi 1, hasilnya 0,05 gitu. Jadi fraksi mol terlarutnya adalah 0,05. Oke, paham? Inilah cara mencari fraksi mol. Ini tujuannya untuk apa? Nanti ada di bab sifat koligatif larutan, ini semuanya dipakai. Oke, jadi itu adalah semuanya tadi ya. Ada fraksi mol, ada apa tadi? Ada part per million, ada persen massa, ada molalitas. Ada molaritas itu adalah cara menyatakan suatu konsentrasi. Nah, ini penting untuk bab sifat koligatif larutan. Oke, sampai sini bisa? Oke, kalau sudah bisa sampai sini, kalian bisa buka diktat pertemuan pertama. Itu semuanya baru membahas soal pengantar. Oke, kita akan lanjutkan masuk ke materi sifat koligatif larutan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat Quantum mengeluarkan video terbaru. Oke?